Malaysia krisis beras tempatan. Lalu bagaimana dengan nasib Indonesia? Sebenarnya kita ini menghadapi masalah yang sama. Indonesia sendiri juga masih bergantung pada beras daripada luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua yang dari Malaysia maupun dari Indonesia? Nah, akhir-akhir ini saya sering melihat pemberitaan tentang problem kedua negara, yaitu persoalan beras. Sebenarnya Indonesia dan Malaysia ini mengalami problem yang sama. Nah, yang sering berkomentar tentang Malaysia, wah Malaysia sekarang krisis beras. Stop berkomentar seperti itu ya. Banyak yang salah paham tentang pemberitaan yang ada di Malaysia, bahwa dekat Malaysia ini krisis beras. Bukan. Yang jadi permasalahan utamanya di Malaysia ini kelangkaan beras tempatan ya. Jadi beras subsidi. Tapi untuk saat ini sudah kembali normal. Dan pemberitaannya ya kemarin lah, sekitar 4 harian yang lalu, itu jadi sangat ramai di media sosial. Bahkan ada juga yang sempat berkomentar yang bukan-bukan di channelnya Bang Toha. Tapi kali ini Bang Toha juga patut ingin membenarkan supaya saudara-saudaraku juga tidak salah paham. Jadi dekat sana bukan terus tidak ada beras, langka banget, bukan. Yang jadi persoalan utamanya adalah kelangkaan beras tempatan. Jadi di Malaysia ini beras juga ada subsidinya. Terus minyak goreng juga ada subsidinya. Gula juga ada subsidinya. Itulah kenapa harga bekalan makanan yang ada di Malaysia murah ya, karena ada subsidi daripada pemerintah yang ada di sana. Setahu saya ya. Jadi buat sahabatku yang daripada Malaysia yang lebih tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum ada yang berkomentar, wah kamu ini sebagai orang Indonesia saling membanding-bandingkan. Enggak. Di sini Bang Toha hanya share dan berbagi informasi supaya kita sama-sama tahu keadaan di Malaysia seperti apa dan keadaan di Indonesia seperti apa. Sebagai negara yang bertetangga, alangkah baiknya kalau kita saling memberikan komentar yang saling support, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Di Malaysia juga banyak orang Indonesia bekerja mencari nafkah. Sebaliknya orang Malaysia juga banyak pergi ke Indonesia untuk melancong, maupun sebagian kecil ada juga yang bekerja. Tapi biasanya kalau orang Malaysia bekerja dekat Indonesia itu mereka punya jabatan-jabatan yang begitu sangat penting di Indonesia. Persaudaraan itu sangat indah daripada permusuhan. Di negara Indonesia kita yang tercinta ini, berasnya saja juga masih bergantung pada negara lain. Sebelum mengomentari negara orang lain, harusnya kita sadar diri masih ada yang perlu dibenahi di negara kita tercinta ini. Jadi buat sahabatku, tidak perlu merendahkan mana-mana negara. Di negara sendiri, di negara kita Indonesia saja juga masih bergantung pada beras orang luar, ya kan? Jadi bukan beras lokal. Karena apa? Kita tahu sendiri ya, beras lokal saja tidak cukup untuk membutuhi kebutuhan pangan orang Indonesia. Dan kita tahu sendiri, kalau sudah musim kemarau seperti ini, sawah pun tidak bisa ditanami apa-apa. Dan Indonesia ini juga sedang kurang baik-baik saja. Masalahnya apa? Di kampung-kampung sekarang sudah krisis petani. Tidak ada anak muda yang mau bertani. Jarang banget. Saya sering melihat petani-petani di kampung-kampung ini umurnya 49, 50 ke atas. Ya, karena kita tahu sendiri sebagai petani kampung itu memang hasilnya tidak sebegitu besar, apalagi diproblemkan dengan langkanya pupuk subsidi yang ada di kampungnya Bang Toha. Ini kalau ada yang berkomentar yang bukan-bukan, silakan datang ke kampungnya Bang Toha. Sini, mari Bang Toha tunjukkan problem
yang ada di kampungnya Bang Toha, masalah pupuk subsidi memang sangat langka sekarang. Tidak seperti dulu-dulu. Dan ternyata setelah saya membaca berita, tiba-tiba Menteri Pertanian yang ada di Indonesia ini juga korupsi. Waduh. Gimana ya? Bangsa kita mau maju, tapi korupsinya masih mengakar hingga sampai saat ini. Sekelas Menteri Pertanian yang harusnya memperdayakan para petani-petani kecil, tapi malah korupsi, mencuri uang rakyat. Jadi buat sahabat-sahabatku semua yang terkadang selalu memberikan komentar yang bukan-bukan terhadap negara tetangga kita, alangkah baiknya kalau kita itu berkaca pada diri sendiri. Maksud saya berkaca pada diri sendiri. Maksudnya gini loh, kita harus melihat negara kita sendiri. Negara kita sendiri saja juga masih belum sempurna, masih mempunyai problem yang sangat luar biasa. Pesan saya sebagai masyarakat Indonesia, kita juga tidak perlu ikut campur pasal soal urusan negara orang. Dan saya juga sering melihat ya, para konten kreator segelintir yang ada di Indonesia suka membuat berita negatif-negatif tentang negara tetangga kita, apalagi soal negara Malaysia tetangga kita itu, nggak ada habis-habisnya memberitakan hal-hal yang wah di Malaysia sedang krisis beras, terus emojinya ketawa. Itu salah lor. Di negara kita sendiri saja juga diproblemkan dengan sejumlah masalah besar, terutama masalah soal krisis beras. Di Indonesia juga krisis beras. Harga beras di Indonesia juga sudah naik, tidak murah. Bahkan harga beras di Indonesia dan Malaysia ini lebih murah di Malaysia dibanding di Indonesia. Dan ini real fakta nyata. Harga gula juga lebih murah di Malaysia. Jadi pesan saya buat teman-teman kadang ya berkomentar bukan tentang negara tetangga, alangkah baiknya kita berkaca diri sendiri, melihat problem masalah yang ada di negara kita sendiri. Tidak perlu ikut campur pasal soal urusan negara orang. Bikin malu negara kita sendiri. Paham atau tak paham? Di sini Bang Toha bukan bermaksud untuk istilahnya membela Malaysia ya, tapi setidaknya Bang Toha memberikan edukasi kepada teman-teman. Kita tidak patut dan tidak perlu mencampuri urusan negara orang. Kalau kalian cinta dengan Indonesia, kalau kalian cinta pada tanah air, ya mari para anak-anak muda kita bertani dan ayo majukan petani Indonesia di seluruh pelosok Indonesia ya. Jadi di sini selama saya balik kampung, saya itu sering bertanya pada petani-petani kecil yang ada di kampungnya Bang Toha ini. Dengan saat panen mereka mendapat harga yang tidak sesuai apa yang dikerjakan ketika bertani. Kita tahu sendiri ya, bertani itu capek, lelah. Apalagi di kampung ini mengandalkan alat manual, bukan pakai alat mesin-mesin. Seperti mencangkul juga pakai tenaga manusia. Dan itu pun di saat musim panen harganya anjlok terkadang. Jadi kalau untuk petani di Indonesia sejahtera, ya tidak semuanya petani Indonesia sejahtera. Masih ada problem banyak. Kehidupan petani di kampungnya Bang Toha ini, kalau dibilang sukses, ya nggak sukses sih. Cuma bisa untuk bertahan, untuk makan saja. Dan beberapa tahun ini, pupuk subsidi begitu sangat langka. Biasanya satu orang mendapat jatah 2 karung atau 2 goni, sekarang pun hanya mendapat 1 goni. Dan itu pun harus rebutan. Ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya. Sebab apa? Jarang sekali ya petani-petani yang ada di kampung ini punya media sosial. Dan di sini Bang Toha mewakili luahan para petani-petani kecil yang ada di kampungnya Bang Toha. Di mana Bang? Di Rembang, Jawa Tengah. Mendapatkan problem kelangkaan pupuk subsidi. Kok Bang Toha malah jadi marah-marah ya? Ini sih bukan marah-marah ya, karena apa? Terkadang saya juga
sangat jengkel dan kecewa melihat komentar-komentar sahabat-sahabatku ketika ikut campur pasal negara orang. Jujur saya pun tak suka ya. Kenapa tak suka? Sebab apa? Negara kita sendiri saja belum sempurna, ya kan? Masa negara sendiri belum sempurna kok seolah-olah kita berkomentar yang bukan-bukan terhadap negara tetangga. Alangkah baiknya kita sebagai tetangga ya harus saling mendoakan satu sama lain. Sebab tetangga dekat ini adalah ibaratnya saudara. Bila-bila ada musibah ya pastinya negara tetangga terdekatlah yang akan menolong kita. Ingat, hidup di dunia ini cuma satu kali, ya kan? Untungnya petani yang ada di Indonesia ini tangguh-tangguh. Walaupun sering disakiti, tapi tetap berdiri di kaki sendiri dan tentunya berbakti untuk negeri kita yang tercinta ini. Dengan adanya video ini, semoga sahabatku juga bisa mendapat informasi yang bermanfaat. Jadi pesan saya, kita tidak perlu ikut campur pasal urusan negara orang dan tidak perlu memperlekehkannya. Kiranya video ini bermanfaat untuk sahabatku semua, silakan share ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Indonesia dan Malaysia ini maju jaya bersama-sama. Amin ya robbal alamin.